Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasib. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah dan guru kami juga, yaitu Pak Haji Abdurrahman. Beliau tentunya guru kami dulu ngajar matematika di Darun Nahdhah. Maka sebuah keistimewaan bagi kami bisa hadir di sini, dan ini pertama kali menginjak rumah kaki di rumah guru kami, yaitu Pak Haji Abdurrahman. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kades kita yang sudah hadir di rumah ini. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, RT kaya RT yang ada di Kumantan. RT apa? RT 04 RW 4. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah dengan berbahagia. Tadi memang seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ada rasa cemas. Cemas pertama oleh karena cuaca hujan. Kemudian yang kedua memang tadi rasanya badan agak meriang sengenek tadi sore tadi. Tapi alhamdulillah, ya namanya kewajiban tentu tetap dilaksanakan. Alhamdulillah dapat hadir di rumah yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, meminta untuk disampaikan profilnya singkat. Jadi nama Ambo Ali Akbar, ya. Ali Akbar. Ambo berasal dari Muara Uwai. Oke, kalau mama Roket Darun. Kemudian kalau keturunan ya ama Ambo kakak dari Dr. Mawardi. Nah, itulah tipe keturunan. Kemudian kalau pendidikan Ambo dulu MTS di Darun Nahdhah. Kemudian aliyah sempat di Gontor di Jawa Timur. Pas di akhir ada sengaja permintaan orang tua untuk menghafal Quran, akhir pindah ke Ansar Sunnah. Tamat akhir di Ansar Sunnah 8 bulan. Nah, kemudian lanjut di Libya 8 bulan, dapat beasiswa ke Sudan. Sudan sempat belajar di sana 5 semester, 3 tahun lah. Kemudian karena setelah itu dapat beasiswa ke Madinah, akhirnya setelah 3 tahun kuliah itu sia-sia dalam artian tidak terhitung, balik ke Madinah, ngulang lagi semester 1. Maka saya selesai sebenarnya 2011, tapi selesai S1-nya tahun 2020. Jadi setelah itu lanjut S2 kemarin di UIN Suka Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Alhamdulillah baru selesai kemarin di wisuda awal 2023. Nah, itu mungkin untuk profil singkat saya. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ambo kalau maisi biasa di masjid apa namanya? Munawarah. Alhamdulillah sering. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering ke Masjid Munawarah, beberapa kali adalah misi di Masjid Munawarah. Jadi insyaallah Ambo untuk disiko beberapa orang sudah Ambo kenal. Baiklah Bapak Ibu dirahmati Allah, malam ini saya ingin berbicara sedikit tentang masalah yang tentunya yang kita rasakan bersama saat ini, tentang cuaca hujan. Bagaimana sebenarnya Al-Quran melihat hujan, dan kemudian juga bagaimana sebenarnya adab kita ketika ada hujan. Karena seperti yang kita ketahui, walaupun ini sebenarnya kajiannya ringan,
Cuma terkadang banyak kita yang tidak tahu. Ya, hujan ya sekedar hujan. Kadang hujan kita banyak yang istilahnya mencemooh hujan. Hujan doa deh. Kan seperti itu. Ini sebuah masalah dan perlu kita selesaikan, perlu kita bahas. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat tentang menjelaskan tentang hujan ini sangat banyak sekali. Namun pada kesempatan ini Ambo cuba mengambil dari 2 ayat saja. Karena dari 2 ayat ini nanti akan timbul permasalahan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang hujan, apa kata Allah? Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, sesungguhnya engkau melihat bumi itu dalam keadaan gersang. Maka apabila engkau melihat turun hujan di atas tanah air gersang itu, tanah itu menjadi subur dan bergerak. Maka kalau melihat dari ayat ini, berarti maknanya hujan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Membahagiakan bagi kita sebagai manusia, membahagiakan bagi tumbuh-tumbuhan yang tentunya dengan ada hujan itu akan tumbuh, membahagiakan bagi hewan-hewan karena mereka tentunya kalau seandainya ada musim panas gersang sulit mencari air, semua tentunya berbahagia makhluk-makhluk Allah. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami nih Bapak Ibu dirahmati Allah. Artinya di antara kekuasaan Allah itu adalah menurunkan hujan. Kalau kita bicarakan tentang hikmah hujan ini sangat luar biasa. Tadi menumbuhkan. Kalau kita lihat lagi, hujan itu kok harus turunnya dari atas. Kalau kita tengok harus turunnya dari atas, kok tidak dari bawah, namanya hujan. Kalau dari bawah kan hujan, nah mulai kan tentu matu air namanya kan. Air mancur. Air mancur ya. Tadi kalau dari atas ini maksudnya tentunya, coba awak tengok, kalau seandainya tidak ada hujan yang turun, artinya air turun dari atas, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bukit, entah di atas bukit, di atas gunung, tidak kan ada yang menyiramnya kecuali harus ada hujan. Nah, ini berbicara tentang hikmah tadi. Maka ini kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah, kita harus meyakini bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Dan yang harus kita ambil pelajaran di sini, berarti kalau tahu oleh kita ini adalah kekuasaan Allah, tidak ada istilahnya pawang hujan. Nah, ini harus kita pahami. Ambo beberapa kali Bapak Ibu, tidak kau tu datang aja ketika di boleh orang lain. Di keluarga sendiri ada acara pernikahan misalnya. Aku mohon maaf, kadang yang menyebutkan itu biasanya yang tukang apa namanya, stebak. Itu kan Ustaz, tidak lu Ustaz kadang tidak kan pakai pawang ujang dari korak. La ilaha illallah. Ini kan menjadi masalah bagi kita. Kok bisa ada yang disebut dengan pawang hujan? Siapa dia? Siapa kita yang menyebut sebagai pawang hujan itu bagaimana? Mungkin kalau seandainya mungkin dipelajari dari alam, mungkin ada sesuatu yang dibuat, ada masalah. Tidak. Bukan garam depan bunyinya kan. Kadang banyaklah dibuat. Digali, ada yang menggali parit sedikit, terus dibilangnya aku dibalik gali terit, supaya tidak turun hujan nanti. Ini kan sesuatu yang terkadang ini merusak akidah kita. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya hujan ini adalah kekuasaan Allah dan Allah yang mengendalikan, Allah yang mengetahui bahwasanya turun hujan, walaupun secara cuaca kita lihat dari sisi keilmuan kita tahu hari ini hujan atau tidak, tapi yang menahan hujan, yang menghendaki hujan turun itu adalah Allah. Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa, apalagi mengaku sebagai penghujan. Tanpa kemarin-kemarin itu ada yang viral, yang ibu-ibu itu dia mengaku sebagai penghujan.
tidak pula berjilbab, tidak pula apa. Bisa pula dia mengaku sebagai bawang hujan. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekali lagi ini saya melihat karena di sekeliling kita juga, ya. Maka kalau seandainya ada yang disebut bawang hujan atau ada orang yang berinisiatif mengatakan kepada kita kalau di rumah kita ada pernikahan, ibu bawang hujan, jangan percaya itu. Itu justru merusak akidah kita. Seolah-olah kita itu meyakini bahwasanya hujan ini bukan Allah yang menurunkan. Padahal itu adalah Allah yang menghendaki. Nah, sekali lagi kita mengetahui bahwasanya hujan ini adalah kekuasaan Allah, maka kita harus meyakini bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan hujan ini adalah Allah yang mengendalikan, Allah yang mengetahui, dan makhluknya tidak bisa masuk dalam hal itu. Nah, ini ayat yang pertama mengenai tentang hujan. Maka hujan sekali lagi itu adalah bukti kuasaan Allah dan membuat semua makhluknya bergembira dengan turunnya hujan. Yang kedua, Pak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti yang kami baca tadi di ayat tadi, ayat ketika muqaddimah tadi, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bih. Kami turunkan air-air yang berkah. Berarti air yang berkah ini yang dimaksud oleh para ilmuwan, tentunya ilmu tafsir, itu adalah air hujan. Maka air hujan yang dimaksud itu adalah air-air berkah. Apapun air hujan yang turun itu Bapak Ibu, modelnya kayak apapun, ketika dia disebut air hujan maka di situ adalah air yang berkah. Kamu pernah baca Bapak Ibu sebuah penelitian tentang masalah air hujan itu dibandingkan dengan air mata air, maka molekul atau yang istilahnya yang ada di dalam air hujan itu berbeda dengan air mata air. Artinya Bapak Ibu, ketika air hujan itu menyirami bunga dengan air mata air yang ibu bok dari sumu misalnya menyirami bunga, itu sebenarnya jauh lebih subur air yang diturunkan dengan air hujan. Nah, ini menuktikan bahwasanya air hujan itu adalah air yang berkah. Maka Bapak Ibu, apa permasalahan yang ada dalam masalah air berkah ini? Terkadang kita Bapak Ibu, ketika hujan itu kita selalu keluar dari ucapan kita, buruk cuaca. Ini masalah ini Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan keberkahan airnya, tapi kita yang keluar dari ucapan kita adalah cuaca yang buruk. Ketika kita mencemooh hujan itu bahwasanya dia adalah sesuatu yang buruk, berarti kita mencemooh pemiliknya atau yang menurunkannya, yaitu Allah. Maka ini harus kita pahami Bapak Ibu dirahmati Allah. Bahkan kemarin ada yang sempat viral Bapak Ibu di video itu tentang masalah suami istri yang belum punya anak. Itu diberi solusi di dalam video itu, kalau nak dibayikan anak, cuma mandi hujan berdua. Kenapa? Karena hujan itu di situ ada keberkahan menumbuhkan, sehingga kalau ada orang yang belum diberikan keturunan, ya ini mungkin ya nggak tahu ya, kalau memang dari hadisnya nggak ada. Tapi kalau kita mempelajari dari hujan itu sendiri, memang dia menumbuhkan. Dan bisa jadi, entah ini mungkin ada yang sudah mempraktikkan, tapi ini pernah disampaikan. Berarti kalau di hujan itu ketika ada suami istri misalnya belum dikaruniai keturunan, bisa jadi dengan dia mandi hujan itu mungkin di situ Allah menumbuhkan, memberikan keturunan. Percaya atau tidak, mungkin kalau kita yang belum diberikan oleh Allah, coba saja. Mungkin di situ Allah memberikan kekuasaannya atau memperlihatkan kekuasaannya bahwasanya air itu adalah air berkah. Maka dari situ Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi, kalau kita mengetahui air itu adalah air berkah, mesti kita harus meyakini bahwasanya hujan itu bukan adalah sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang membawa rahmatnya, membawa keberkahannya ke muka bumi. Nah, itu dua ayat yang kita pelajari Bapak Ibu pada malam hari ini. Kemudian kita masuk kepada adab-adab ketika hujan. Apa adab-adab ketika hujan itu Bapak Ibu dirahmati Allah? Ada beberapa adab yang harus kita ketahui tentang hujan ini. Yang pertama Bapak Ibu, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, adab ketika hujan itu, kalau sebelum hujan itu kita lihat bahwasanya ternyata mendung,
maka sebenarnya kita harus mengingat dan memasukkan ke dalam hati kita rasa ketakutan. Jadi kalau ada mendung ketika nak hujan, itu kita harus mengingat azab Allah, mengingat bahwasanya takut-takut ternyata mendung yang dimaksud itu adalah mendung yang diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dikatakan oleh Aisyah, ini Aisyah yang menyampaikan, kata Aisyah, kalau Rasulullah itu melihat mendung di langit, maka biasanya beliau bolak-balik ke depan, ke belakang, ke samping, maksudnya dari rumahnya gitu. Kemudian ditanya, kenapa dia itu mengatakan seperti itu? Apa kata Rasulullah? Ma adri la'allahu kama qala qaumun. Saya nggak tahu kalau seandainya itu nanti takutnya itu mendung itu adalah seperti mendung yang diturunkan kepada kaum Ad. Kaum Ad itu salah satu azab surga Allah adalah hujan. Hujan yang berterusan sehingga membuat mereka banjir, atau mungkin kepada kaum Nabi Nuh yang Allah turunkan banjir juga. Maka oleh sebab itu adab yang pertama, kalau seandainya ada mendung, maka ingat oleh kita bahwasanya takut-takut ini adalah azab, sehingga dengan rasa mengingat itu tentunya akan menimbulkan taubat kita kepada Allah. Taubat kita kepada Allah tentu kita akan memperbaiki diri. Kalau kita banyak dosa, maka kita akan memperbaiki diri agar kita tidak jatuh lagi kepada dosa. Nah, ini adab yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah dengan mengingat azab ketika ada mendung. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa adab ketika hujan? Adab yang kedua adalah ketika hujan itu mesti kita berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah. Dan doa yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada hujan adalah, mungkin Bapak Ibu udah sering mendengarkan dan menghafal juga, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Maka ketika kita menurunkan berdoa kepada Allah bahwasanya hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, maka kita meyakini bahwasanya nanti apa yang diturunkan oleh Allah ini tidak menimbulkan sesuatu yang buruk untuk kita. Karena kita sekali lagi tidak tahu, ternyata hujan yang diturunkan ini berterusan akhirnya membuat banjir. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini di beberapa wilayah. Bahkan di Kampar juga, daerah Altiris itu kan banyak yang terendam Bapak Ibu. Apalagi daerah-daerah yang Pangkalan dan lain sebagainya itu kan banyak yang sudah banjir. Alhamdulillah kita masih di Bangkinang ini, kalau wai kampau alhamdulillah nayoknya wak tengok memang luar biasa. Tapi untuk sampai ke rumah alhamdulillah kan tak nampak bro. Nah, ini tentunya kita bantu dengan banyak berdoa ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Bahkan Bapak Ibu, ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Rasul kalau seandainya hujan itu hujan yang deras berterusan. Jadi hujan itu deras terus hujan. Ya, kalau dalam hati aku contoh banjir contoh. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul, apa doanya? Pendek aja. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa artinya? Ya Allah, hujan ini turunkan untuk di sekeliling kami saja, dan jangan jadikan hujan ini adalah sesuatu yang buruk yang menjadi banjir kepada sekitar kami. Maka dengan berdoa seperti ini Bapak Ibu, berarti kita mengetahui bahwasanya hujan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu, di Arab Saudi itu Bapak Ibu, hujan itu tidak seperti di tempat kita Bapak Ibu. Jadi kalau dalam setahun itu bisa dihitung jari, bahkan Timur Tengah lah, bisa dihitung jari. Sehingga kalau seandainya hujan itu turun di Saudi itu sesuatu yang sangat menggembirakan sekali bagi orang-orang Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka menunggu sangat waktu yang lama. Bahkan mereka juga ada musim panas. Kalau musim panas itu kan sampai 43 sampai 48 kadang musim panas. Sehingga kalau timbul hujan, kalau hujan ini biasanya agak-agak musim dingin, bulan Januari, bulan Desember, itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Maka wajar kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini,
kita berdoa kepada Allah bahwasanya menjadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Nah, ini yang keberapa tadi, kedua ya, bahwasanya berdoa kita kepada Allah agar hujan yang diturunkan oleh Allah adalah hujan yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, adab ketika hujan itu adalah kalau turun hujan yang diajarkan oleh Rasul, awal kali hujan turun itu disunahkan sebenarnya mengambil sedikit dari air hujan. Itu ada dalil yang disampaikan oleh Rasul. Jadi suatu hari turun hujan, kemudian Rasulullah SAW kalau dalam dalil itu Rasul mengambil sedikit air hujan itu kemudian membasahi ke badannya. Jadi tidak mandi hujan loh, diambil air hujan itu kemudian dibasahi entah ke pakaiannya, entah ke rambut kita. Artinya mengambil keberkahan dari hujan itu. Ya, bukan berarti mandi, tidak. Kalau mandi kok takutnya mau menyuruh bapak ibu sakit kan, itu tuh kan. Tidak loh, mungkin itu loh. Tapi ini yang diajarkan Rasul itu mengambil sedikit air hujan itu. Sehingga mau lihat bapak ibu, anak-anak. Kalau anak-anak itu minta kan. Kalau di Saudi itu bapak ibu, ketika hujan turun itu biasanya orang-orang Saudi itu sengaja keluar rumah. Ya, sekali lagi mungkin pertama karena memang jarang hujan. Yang kedua, oleh karena dalil sampai kalau Rasul tadi. Jadi ingin mengambil keberkahan. Tapi air hujan ini kalau dari ini diambil itu adalah hujan yang pertama kali turun itu. Tapi kalau udah 3 jam mungkin atau 2 jam, anggaplah setengah jam, kemudian hujan yang selanjutnya itu berarti itu tidak dianggap lagi sebagai air yang disampaikan oleh Rasul. Artinya air yang pertama kali hujan yang turun itu dari langit, itulah air yang berkah, diambil sedikit, basahi sedikit entah ke baju kita untuk mengambil keberkahan dari hujan tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, apa adab ketika hujan? Yang terakhir, memperbanyak doa. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasul, salah satu waktu tidak ditolaknya doa oleh Allah adalah ketika hujan. Jadi Bapak Ibu, ketika hujan itu perbanyak doa. Jangan diperbanyak entah bersetongkol bawa, artinya jangan memperbanyak bermaksiat ketika hujan. Ketika hujan itulah waktu-waktu yang sebenarnya yang paling baik untuk mengerjakan ketaatan, yang paling baik untuk banyak berdoa. Jadi ketika hujan, kalau kita banyak berdoa, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa itu. Walaupun doa ini terkadang ada yang cepat dikabulkan oleh Allah, ada yang lambat dikabulkan oleh Allah. Tapi kita harus meyakini bahwasanya waktu hujan adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Apapunlah doa kita. Selain doa tadi adalah doa minta hujan bermanfaat, selain itu adalah kita meminta kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, entah itu orang yang telah meninggal dunia atau mungkin tentang keluarga kita atau tentang akhirat kita, amalan kita. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, itulah 4 adab Bapak Ibu tentang hujan ini. Yang pertama tadi, ketika mendung kita takut dengan azab Allah. Kemudian yang kedua berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wa la alaina. Kemudian yang ketiga tentunya apa tadi yang ketiga? Keberkahan hujan ya, keberkahan hujan. Kemudian yang keempat, kita perbanyak berdoa kepada Allah. Nah, itulah Bapak Ibu mengenai hujan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini walaupun singkat, tapi setidaknya ini menjadi gambaran kita, pelajaran bagi kita. Lebih-lebih lagi tentunya dengan cuaca kita saat ini, tentu dalam cuaca hujan ya, banyak hujan, hampir tiap hari kita hujan. Sebelum Amba tutup Bapak Ibu, ada yang bertanya dulu, atau terlalu singkat kah? Takut kalau diperpanjang, kalau jam 9 waktu lolok nampak kan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Lanjut ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung doa ya. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Nama Ibu? Asniati. Baik Bapak Ibu, seperti yang diminta tadi, lanjut saja kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar dulu 3 kali seorang. Nastaghfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين خصوصا لميتاتنا أسنياتي. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدل لها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها، واجعل قبرها روضة من الجنة ولا تجعل حفرة من النيران. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما ولا ألما. أمين أمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان خصوصا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان خصوصا في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان خصوصا في إندونيسيا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ولا تجعل تفرقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekali lagi Ambo mohon maaf kalau seandainya ada salah dalam perkataan kami, dan jika ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.